Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, walaupun kami di rumah, kami rindu kiranya kami juga lebih mengasihi Tuhan, menggunakan waktu kami lebih baik bersama Tuhan. Karena kami tahu hari ini harinya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk memuji, mendengar, dan menyembah Engkau. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita sangat senang karena kita tahu hari ini, besok, dan lusa semuanya adalah hari Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mau bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Ayo dan sekalian kita semuanya berdiri. Di rumah, apa yang harus kita lakukan? Harus kita banyak berdoa, karena Tuhan berkata kalau banyak berdoa banyak kekuatannya. Sedikit berdoa sedikit kekuatannya. Tidak berdoa sama sekali tidak ada kekuatan. Kalau kita berdoa ada kekuatan. Tuhan menyertai kita. Toh祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告。Kita akan nyanyi多祷告多有能力 dengan gerakan yang nak ingat ikut lause. 多 banyak gerakan. 祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要
Shalom anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan ya. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, semuanya siap ya? Kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Nah, saat ini tiba waktunya bagi kami untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah Lause dan kami semua, biarlah kami boleh mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap ya? Nah, di depan Lause ini ada beberapa barang. Kira-kira Lause hari ini mau cerita tentang apa ya anak-anak? Ada jam, ya kan? Mesin pasir, ada lilin, ada handphone. Handphone kira-kira Lause mau cerita tentang apa ya anak-anak ya? Nampak? Mesin pasir, oke. Jam dan lilin. Lilin biasa dihidupin, ini Lause tidak hidupin. Nah, Lause hari ini mau cerita tentang waktu, oke? Waktu itu artinya sama dengan jam ya. Sama juga artinya dengan saat, oke, masa dan lama berlangsungnya suatu kejadian, ya. Terus Tuhan sudah menetapkan untuk setiap kita manusia waktu yang berbeda-beda, ya. Masa hidup kita semua di dunia ini sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta kita dan berbeda. Dan juga poin yang kedua yaitu waktu yang terus berjalan ini tidak akan kembali lagi anak-anak ya. Dia terus akan berjalan, tidak akan mundur, tidak akan putar kembali. Oke? Jadi terus berjalan. Hari ini Lause cerita tentang pergunakanlah waktu yang ada. Itu diambil dari Efesus 5 ayat 16a. Efesus 5 ayat 16a. Pergunakanlah waktu yang ada, ya. Nah, mungkin kalau kita melihat bahwasanya waktu kan tidak bisa diputar kembali, ya. Nah, jadi kalian pasti tanya, Lause, saya pernah nonton dan di film itu kita bisa kembali ke masa lalu. Memang benar anak-anak, tapi itu cuma di film. Kita bisa kembali ke masa lalu, ya kan? Tapi di dunia nyata ini kita tidak bisa anak-anak ya. Seperti yang dikatakan di kitab tadi bahwasanya kita harus pergunakanlah waktu yang ada ya. Jadi waktu tidak akan bisa kembali. Mungkin sebelum corona ini kita semua, kalau kalian anak-anak Lause yakin semua waktunya sudah terjadwal sedemikian rupa ya. Dari waktu kita bangun langsung mandi, sarapan, terus pergi les, pulang les, mandi, makan siang, pergi ke sekolah, pulang dari sekolah, sama, mandi, makan, mungkin ada yang pergi les lagi, dan mungkin ada yang sudah di rumah bersama dengan keluarga ya. Jadi waktunya itu sudah diatur sedemikian rupa dan full ya kan, full. Pulang mungkin sudah capek dan mungkin nonton TV sebentar sudah istirahat ya. Nah, semenjak pandemi, Lause yakin semua itu berubah secara total ya. Yang biasanya kita harus pergi les, jadinya kita di rumah ya kan, tidak boleh les ya. Semua dibatasi ya kan, gerak kita dibatasi ya. Yang biasanya kita harus mandi baru makan, ini kalau kita keluar malah kebalik ya kan anak-anak. Kita kalau keluar, kita pulang, kita harus mandi ya. Seperti protokol kesehatan saat ini ya. Bukan kita mandi, baru kita keluar, nanti pulang nggak usah mandi. Terbalik, saat ini kita diajarkan untuk kita keluar, kita pulang, justru kita harus ganti pakaian, kita harus mandi langsung ya. Nah, seperti itu, dan jadi menjaga kesehatan dengan asik mencuci tangan ya kan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Nah, setelah kita pandemi, waktu yang seharusnya kita pergi les, kita kan di rumah. Jadinya banyak waktu yang kosong ya kan, yang kita habiskan di rumah. Apakah gara pandemi ini kita semua
waktu kalian anak-anak jadi kacau? Tentu tidak, bukan ya? Tentu tidak ya. Karena Tuhan memberikan kita hikmat ya. Kita bisa mengatur, mereset kembali waktu kita. Oke? Waktu kita di rumah mungkin kalau harusnya kita les, kita ya belajar di rumah ya. Walaupun tidak les, kita tetap harus belajar di rumah. Waktunya belajar ya belajar ya kan anak-anak. Waktunya bermain ya bermain. Di sini nanti Lose mau kasih kalian lihat satu video dan setelah itu Lose lanjut kembali. Oke? Silakan disimak ya. Ola dan Oli adalah teman baik. Mereka suka bermain bersama. Mereka saling berbagi mainan juga. Tapi Ola lebih suka main layangan, sedang Oli lebih suka main HP. Oli, ayo pulang. Ola, kamu juga pulang. Sudah sore nih. Iya ya. Oke. Aku nggak mau dicari terus ah. Mungkin kita cari markas rahasia ya. Aha, aku tahu tempat yang bagus. Oke, kita ke sana yuk. Oke. Wah, pemandangannya bagus. Jauh dari rumah, asik. Iya dong, siapa dulu yang tahu? Hujan! Lari! Jangan takut anak-anak. Oh, Pak Jerry. Oh, Pak Jerry toh. Pak Jerry pun mengajak mereka ke rumahnya sampai hujan reda. Anak-anak kok mainnya sampai malam? Apa mainannya rusak ya? Iya, kami menyesal. Itu dosa. Permainanku juga Dan tuh. itu boleh, tapi kamu juga harus ingat untuk bisa berhenti untuk mandi, makan, dan belajar. Baiklah, kami tidak akan mengulangi itu lagi. Kalian sudah nonton bukan apa yang dilakukan oleh teman kita ya kan si Ola Oli? Mereka mempunyai hobi yang berbeda. Terus apa yang digunakan oleh mereka? Waktu yang mereka gunakan. Mereka lupa waktu ya kan anak-anak? Apakah kalian juga sama seperti mereka yang keasikan bermain sampai lupa waktu? Jadi anak-anak bermain itu boleh, cumanya kita harus ingat waktunya ya, ingat waktu. Pas kita mungkin asik bermain gadget sini kan, harusnya waktu udah menunjukkan kita harus mandi, tapi kita tetap asik bermain. Terus tadi udah katakan bahwasanya waktu kan terus berjalan ya kan anak-anak, tidak akan balik kembali. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan waktu ini ya, seperti yang dikatakan di Efesus tadi ya. Efesus bahwasanya ingat bahwasanya pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu tidak akan balik kembali ya, tidak akan putar balik. Terus waktu juga mempunyai plus minusnya anak-anak. Kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, hal positif yang akan terjadi yaitu nanti setelah kalian dewasa, kalian pasti akan menjadi orang yang sukses. Itu pasti. Karena kalian sejak kecil sudah terbiasa untuk mengatur waktu kalian dengan sedemikian rupa ya. Bukan kami kan masih anak-anak masih belum waktunya ya. Harusnya kami masih lebih banyak bermain bukan malah belajar terus. Tidak anak-anak ya. Kalian jangan salah ya. Walaupun kalian masih kecil, harus kita dengan disiplin mengatur waktu kita. Kapan kita harus belajar, kapan kalian harus bermain, ya kan? Kapan kalian waktu kumpul keluarga, ya kan, bersama dengan keluarga. Saya yakin saat ini semua banyak kan di rumah bersama dengan keluarga, ya kan? Pandemi ini dan kita tidak tahu sampai kapan ya kan pandemi ini akan berakhir ya kan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwasanya kita harus pintar-pintar menggunakan waktu ya anak-anak.
jangan sampai hal negatif yang terjadi. Hal negatif yang terjadi kenapa? Kalau kalian menyanyiakan waktu ini, waktu yang sudah Tuhan sediakan, kalau kalian tidak menggunakan dengan baik, kalian pasti akan menyesal. Kenapa kok menyesal? Iya, karena orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mereka sudah maju ke depan dan kalian masih di belakang, ya. Kalian tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak terbiasa, jadinya nanti kalian jadinya menyanyiakan waktu ini, waktu yang Tuhan berikan ini, ya kan anak-anak. Jadi ngerti ya anak-anak ya, walaupun kita masih kecil, kita harus pintar mengatur waktu ini ya. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur ya, jangan besok kan minggu, tidur agak malam deh gitu ya. Kita harus konsisten dengan waktu yang sudah kita buat ya. Tidak ada ruginya, justru banyak manfaatnya. Kita kalau menggunakan waktu dengan baik, kita pasti akan sukses, ya kan? Kalau sebaliknya, kita tidak menggunakan waktu dengan baik, kita pasti akan sebaliknya, ya, bukan sukses, tapi gagal, ya, anak-anak. Kita tidak mau ya jadi anak-anak gagal. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang sukses. Oke, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu tidak akan kembali lagi ya. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita menutup ya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan saat ini. Kami boleh belajar untuk boleh menghargai waktu kami, waktu kehidupan yang masih Engkau berikan dalam dunia ini. Biarlah Engkau Tuhan tolong kami, masa kecil kami boleh mengatur waktu kami sedemikian rupa, agar kelak dewasa kami boleh menjadi orang yang sukses dan bukan sebaliknya ya Tuhan. Pimpin kami semua anak-anak-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Anak-anak, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan mengajar kita pergunakan waktu yang baik, waktu yang ada. Anak-anak di rumah harus juga banyak gunakan waktu untuk belajar, gunakan waktu untuk berdoa. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan, tidak boleh keluar main-main. Kita harus tetap mencuci tangan ya anak-anak ya. Kita mau akhiri kebaktian kita mau nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Karena Tuhan memberikan hidup kita. Kita gunakan waktu ini. Jangan sia-siakan
圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天父，我感谢你。Tuhan Yesus memberkati.